Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Oke, malam, Pak. selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi seperti biasa, hari hari Selasa ini merupakan hari yang cukup cukup melelahkan ya. Karena memang ada dua materi teori yang dijadwalkan bersamaan. Beratnya itu adalah dua materi ini kalau dialokasikan di jam reguler pagi itu masing-masing dua sesi ya, tapi kalau di reguler malam masing-masing satu sesi ya, di mana masing-masing mata kuliah ini materinya itu cukup padat sehingga saya harus bisa memaksimalkan setiap mata kuliah itu satu sesi pembelajaran itu tersampaikan dengan baik ya dan memiliki korelasi yang sesuai dengan pekerjaan atau proyek PBL yang sudah rekan-rekan kerjakan sampai saat ini. Oke, kalau pada minggu kemarin itu kita mulai dari mata kuliah survei kadastral, hari ini kita balik ya, kita mulai dari mata kuliah survei hidrografi lanjut ya. Saya izin untuk share screen. Apakah kelihatan pemaparan dari saya, rekan-rekan? Kelihatan, Pak. Oke, pada minggu lalu kita sudah membahas terkait datum vertikal ya. Datum vertikal yang digunakan sebagai referensi ketinggian dari data bathymetri yang sudah rekan-rekan lakukan. Yang mana sampai ATS kemarin teman-teman sudah bisa membuat peta bathymetri, namun masih belum diikatkan pada datum vertikal yang ditentukan. Untuk penentuan datum vertikal juga disesuaikan dengan masing-masing mentronya ya. Jadi untuk perencanaan pelabuhan kolam di Piayu itu nanti dengan Pak Winang dan Pak Ghazali, datumnya menggunakan apa. Kemudian untuk pemetaan alur pelayaran aman itu nanti disesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bu Siti Nurjayati dan Pak Gufron ya, mana datum yang akan digunakan ya. Untuk penentuan datum vertikal juga tidak lepas dengan adanya pengamatan pasang surut ya, karena dinamika permukaan air laut yang kontinu dan bergerak seiring berjalannya waktu ya, dengan karena ada efek gravitasi eh, bumi dan bulan. Oke, hari ini kita akan lanjut ke aspek penentuan posisi secara horizontal ya. Jadi kita pertama setelah ATS ini kita kan melakukan data processing ya, poinnya ya. Kemarin kita sudah menentukan datum vertikal, ya. Selanjutnya kita akan belajar dan sebenarnya ini evaluasi lagi, flashback lagi dari materi survei GNSS yang pernah teman-teman dapatkan kalau tidak salah di semester 3 ya, kalau di angkatan 2022 itu kan di semester 3 ya. Yang mana implementasi pengukuran GPS ini banyak sekali digunakan di segala bidang ya. Jadi di survei terestri jelas dipakai, kemudian survei kadastral kemarin juga dipakai, kemudian survei hidrografi juga dipakai, kemudian fotogrametri dipakai, semuanya dipakai karena teknologi survei GNSS ini itu mampu melakukan pengukuran dengan presisi ya dengan waktu yang relatif cepat ya. Jadi topik utama dari pembelajaran materi survei hidrografi lanjut di minggu ke-9 ini adalah penentuan posisi horizontal laut ya. Jadi mungkin ini hanya merefresh ya dan mungkin dari beberapa rekan-rekan yang banyak memiliki pengalaman di sana ya, mungkin khususnya yang mahasiswa RPL ya yang punya pengalaman sering melakukan pengambilan posisi berbasis satelit ya. Kalau di offshore biasanya menggunakan PPP ya. Itu kita bisa berdiskusi bersama. Untuk teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah di semester 3 terkait survei GNSS juga ini adalah apa namanya forum diskusi ya. Jadi saya sebenarnya di sini posisinya bukan sebagai pengajar, namun sebagai apa namanya mentor yang saling sharing ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman dalam pengajaran, praktek, dan teman-teman yang sudah punya pengalaman di bidang industri.
Jadi ada beberapa topik pembahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ya, bentar-bentar. Yang pertama adalah terkait metode GPS. Kemudian yang kedua adalah terkait diferensial GPS atau DGPS. Kemudian yang ketiga adalah real time kinematic GPS dan yang terakhir adalah precise point positioning ya. Jadi masing-masing ini memiliki eh, memiliki fungsi sendiri-sendiri ya yang mana disesuaikan dengan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan pengukuran. Oke, ini sedikit mereview ya, mereview dari beberapa sistem GPS yang tersedia saat ini. Mungkin di tahun-tahun yang agak lalu ya, tahun sebelum 2000-an ya 2000-an itu kita dalam melakukan penentuan posisi itu mengenal yang namanya sistem berbasis satelit GPS. Bahkan sekarang itu penentuan posisi itu masih disebut sebagai penentuan berbasis konstelasi satelit GPS ya. Ya ini tidak lepas dari namanya histori penamaan suatu istilah ya. Ya kayak kalau misalkan kita istilahkan sepeda motor itu dengan istilah Honda gitu ya. Kemudian pasta gigi dengan istilah odol ya. Odol itu salah satu merek pasta gigi yang saat ini sudah apa namanya tergerus dari dengan merek yang lain ya. Ya jadi itu yang membudaya. Meskipun sekarang itu menggunakan teknologi apa namanya GNSS, tapi orang lebih familiar menggunakan GPS. Misalnya ketika kita order Gojek atau Gokar, penentuan posisinya pasti apa namanya drivernya bilang bahwa penjemputannya sesuai di Maps ya atau sesuai GPS ya, ya. Tapi tidak membahas tentang apa teknologi GNSS yang sebenarnya itu digunakan. Bahkan teknologi jam anak-anak saat ini yaitu jam AIMO ya jam AIMO yang harga termurahnya itu 1.300.000 itu juga memiliki lebih dari satu satu sistem satelit GPS ya. Jadi selain GPS, dia juga memiliki sistem satelit GLONASS. Ya. Jadi sebenarnya istilah GPS itu yang udah membudaya ya. Tapi kalau kita sebagai di disiplin ilmu geometrik, sistem GPS itu merupakan salah satu sistem yang ada di dalam sistem GNSS. Jadi sistem GNSS itu terdiri dari 4 subsistem, yaitu GPS yang dibuat oleh Navstar, kemudian GLONASS, ya buatan Rusia, kemudian Bedu, itu adalah dari China, dengan Galileo dari Europe. Saya kemarin pernah bertemu dengan orang Bedu, ya. Jadi pengucapan Bedu ini bukan dibaca Bedu seperti ini, tapi namanya disebut Petang, Petang kalau nggak salah ya. Saya agak lupa juga karena istilah ini pernah dijelaskan pada tahun 2015 silam ya pada saat saya dulu masih laporan ya bertemu dengan orang Bedu yang dari asli Tiongkok tuh ya. Mungkin nanti kalau teman-teman sering mendengar istilah Bedu atau Petau mohon dikoreksi. Seingat saya namanya Petau, tapi untuk kajian ini saya sebut sebagai Bedu ya. Kemudian ada juga sistem RNSS ya, beberapa subsistemnya seperti QZSS itu buatan India. Kemudian ada juga IRNSS atau NAV-IC buatan dari India. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri ya. Contohnya adalah untuk nominal jumlah satelitnya GPS itu 21 plus 3, totalnya 24. Ini identik dengan GLONASS. Kemudian untuk BEDO itu ada 27, 3 dan 5. Jadi ada 3 orbit ya, masing-masing 27, 3 dan 5. Galileo ada 30. Ya. Untuk sistem RNSS mungkin saya tidak menjelaskan secara spesifik, saya lebih fokus ke penggunaan sistem GNSS karena memang banyak implementasinya di peralatan ukur yang saat ini digunakan. Meskipun tidak sedikit juga yang sudah menggunakan sistem RNSS seperti UZSS. Nah, ini adalah konstelasinya.
ada 6 orbit, ya, 6 orbit untuk GPS ya, dengan sudut inklinasi 56% ya. Kalau yang di GLONASS itu inklinasinya 64,8 derajat, kemudian Beidou 55 derajat, dan Galileo 56 derajat ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang services yang disediakan oleh sistem GNSS. Untuk mengetahui apa maksud singkatan ini, itu teman-teman bisa lihat di sini. SPS ini adalah Standard Positioning Service, PPS itu adalah Precise Positioning Service, OS itu adalah Open Service, kemudian AS itu adalah Authorized Service, WATS adalah Wide Area Differential Service, SMS itu Short Message Service, ya, kemudian CS itu Commercial Service, dan seterusnya. Jadi layanan yang disediakan itu masing-masing subsistem dalam GNSS itu memiliki karakteristik berbeda-beda, yang masing-masing ini disesuaikan dengan kebutuhan pengukurannya. Kalau untuk pengukuran standar, maka SPS SPS ini disediakan oleh GPS dan GLONASS. Nah, umumnya perangkat-perangkat lunak yang tertanam pada smartphone, smartwatch yang ada di peralatan yang teman-teman gunakan atau pakai sehari-hari itu minimal ada services atau layanan SPS yang untuk menentukan posisi secara absolut. Ya, jadi makanya tidak menjadi hal yang perlu ditanyakan bahwa ternyata di chip anak-anak AIMO, smartwatch-nya AIMO itu terdiri dari dua sistem subsistem GPS, yaitu sistem GPS dan GLONASS. Maaf, di dalam subsistem GNSS ada sistem GPS dan GLONASS. Ya. Kemudian ini servis awalnya kalau GPS itu di 93 sama dengan GLONASS, kemudian Beidou 2012 dan Galileo itu 2017. Kemudian frekuensi yang dapat diterima oleh receiver baik GPS dan GLONASS itu mampu ditangkap pada band L1, L2, dan L3 dengan karakteristik besaran frekuensi yang unik, ya, seperti itu. Tapi kalau GPS yang kita miliki di perangkat Topcon dan Sophia yang kita miliki itu sudah melingkupi semua subsistem GNSS ini. Oke, dalam sistem penentuan posisi itu dilihat dari posisi objek. Kaitannya dengan mata kuliah survei hidrografi lanjut atau di implementasi bidang hidrografi, maka kita akan mengenal yang namanya penentuan posisi berdasarkan surface positioning system dan underwater positioning system. Oke, kita akan memfokuskan terlebih dahulu di surface positioning system. Ya, yang pertama itu adalah metode optis. Salah satu contohnya, misalnya adalah metode perpotongan sudut-sudut. Ya, contoh alat yang digunakan adalah teodolit. Ya, ini saya kira teman-teman sudah pernah dapatkan di semester 1 dan semester 2. Kemudian metode optis elektronis adalah metode perpotongan sudut dan jarak. Contoh alat yang digunakan adalah total station ya, karena total station itu mampu melakukan pengukuran jarak secara elektronis. Kemudian metode GPS yang nanti akan kita fokus bahas pada hari ini, ya itu adalah dengan metode perpotongan jarak-jarak. Alat yang digunakan adalah GPS geodetik. Nah, meskipun ini ya, apa namanya teman-teman itu pengukurannya menggunakan fish finder ya, di mana posisi yang terekam pada fish finder itu adalah posisi absolut. Nah, nanti apa bedanya absolut dan diferensial nanti kita akan diskusikan lagi. Oke, untuk metode GPS, prinsip dasar pengukuran dengan GPS adalah pengukuran jarak ke beberapa satelit GPS yang telah diketahui koordinatnya atau reseksi dengan jarak. Nah, ini kalau teman-teman yang magang di McDermott ini sudah familiar ya dengan sistem pengukuran resection ya, di mana setiap tempat kita berdiri alat ya, analoginya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang di McDermott kan biasanya menggunakan reseksi ya. Jadi setiap kita berdiri alat minimal harus diikatkan pada 3 buah titik ya, 3 buah titik yang diketahui koordinatnya.
Jarak ke satelit dapat menggunakan kode atau pseudoring atau bisa dengan menggunakan jarak fase, tapi mempunyai masalah di ambiguitas fase. Penerima GPS atau receiver mengumpulkan data dari paling sedikit 4 satelit untuk menentukan posisi 3 dimensi dari suatu titik di bumi. Oke, ini catatan penting yang harus teman-teman pahami bahwa resection itu adalah salah satu penentuan posisi ya, di mana untuk menentukan sebuah titik yang di atas permukaan bumi minimal adalah 3 buah titik. Ingat, 3 buah titik untuk reseksi. Akan tetapi ketika kita melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS, kenapa minimal ada 4 satelit? Ya, karena selain kita membutuhkan penentuan posisi X, Y, Z secara simultan dari sebuah titik di atas permukaan bumi, itu juga perlu adanya parameter waktu T atau epoch ya, bahasa yang sering kita jumpai di istilah GPS atau GNS adalah epoch. Ya, jadi minimal untuk mendapatkan data itu harus diikatkan 3 buah satelit. Tapi pada kenyataannya, pada saat kita melakukan perekaman lapangan, supaya mendapatkan data yang bagus, minimum terekam lebih dari 4 satelit. Ya, rata-rata 10 satelit ya. Oke, metode GPS di sini satelitnya adalah 21/3 seperti yang tadi saya sampaikan, dengan periode orbit adalah 12 jam dengan ketinggian orbitnya adalah 20.200 km. Kemudian ada sistem kontrol, itu digunakan untuk sinkronisasi waktu antara jam satelit dan jam receiver. Kemudian juga digunakan untuk prediksi orbit supaya satelitnya itu mengorbit pada jalurnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan orbit itu kita bisa melakukan koreksi, kemudian injeksi data dan memonitor kesehatan satelit. Kemudian segmen segmen yang sering digunakan oleh pengguna GPS disebut dengan segmen pengguna ya, digunakan untuk mengamati sinyal GPS. Jadi, alat-alat yang Anda gunakan, apakah itu smartphone, apakah itu GPS handheld untuk pengukuran absolut, kemudian GPS viewfinder, ya, absolut juga, kemudian pengukuran GPS geodetik, itu disebut sebagai receiver GPS. Jadi, di segmen pengguna itu digunakan sebagai alat untuk menangkap sinyal satelit GPS. Selain itu, di segmen pengguna itu juga digunakan untuk menghitung posisi dan kecepatan, serta dapat mendapatkan informasi mengenai waktu ya. Jadi waktu perekaman itu merupakan hal yang penting ya, karena satelit itu mengorbit selama 12 jam itu jumlahnya 24 pada 6 orbit ya. Ini kita fokus ke GPS ya, tapi kalau kita bahas di setiap sistem GNSS ada tadi ada GLONASS, Galileo dan Beidou itu lebih lebih rinci lagi ya. Tapi kita menggunakan yang metode GPS dulu ya, dari referensi yang sudah dibuat ya dari salah satu guru besar di ITB, Bapak Abidin Hasanuddin ya, tahun 99 ya. Ini buku dalam tanda kutip buku saktinya uh, mata kuliah GPS ya. Dan mungkin slide ini juga teman-teman pasti dapatkan pada saat rekan-rekan belajar mata kuliah SOP-CNSS. Nah, metode pengamatan GPS itu bisa dengan menggunakan pseudo range atau jarak kode dan juga eh, phase range atau jarak fase. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk menghitung jarak pada metode pseudo range itu dapat dihitung berdasarkan waktu tempuh sinyal atau dinotasikan dengan dt ya dikalikan dengan c, di mana c ini adalah kecepatan cahaya. Diestimasi berdasarkan data pengamatan kode. Sedangkan jarak fase dapat dihitung berdasarkan jumlah gelombang penuh dari satelit ke receiver, ya ini jarak fase berapa jumlah gelombang penuh dengan dikalikan dengan lambda ya, di mana lambda ini adalah panjang gelombang ya. Jadi berapa jumlah gelombang dikalikan dengan panjang gelombang.
diestimasi berdasarkan data pengamatan fase. Namun, untuk pengukuran jarak fase ini memiliki problem di mana jumlah gelombang penuh dari satelit ke receiver tidak bisa diukur oleh receiver GPS. Ya, secara singkat, metode GPS, penentuan posisi dengan GPS bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi penentuan posisi di GPS itu dibedakan, ada yang digunakan sebagai survei dan ada yang digunakan sebagai navigasi dan point positioning. Kita bisa perhatikan di bagian atau bagian di sebelah kiri rekan-rekan. Untuk klasifikasi penentuan posisi dengan GPS, keperluan survei itu bisa dilakukan dengan berbagai metode, absolut dan diferensial. Absolut berarti alat tersebut melakukan perekaman data langsung pada alat tunggal, ya, yang umumnya memiliki simpangan baku ketelitiannya yang tidak maksimal. Ya, kalau handheld itu atau fish finder itu simpangan bakunya adalah 3 meter. Sehingga titik yang kita record itu memiliki simpangan kemungkinan kesalahan itu radius 3 meter dari titik tersebut. Namun metode absolut itu belum tentu memiliki ketelitian yang jelek karena ada metode yang namanya PPP ya, PPP ya, di mana penentuan absolut ini dikoreksikan pada satelit ya, umumnya satelit berbayar. Atau dengan metode pengukuran absolut ini tetap dilakukan secara standalone, kemudian receiver GPS ini merekam merekam datanya itu berupa data RINEC, kemudian data RINEC itu diolah di salah satu software pemetaan yang pernah dilakukan adalah menggunakan software Emulate. Tapi saya kurang tahu di mata kuliah JNSS untuk pengolahan data PPP apakah pernah dilakukan atau belum, saya belum belum nggak tahu ya. Ya, kemudian untuk penentuan diferensial, kalau penentuan diferensial ini saya yakin itu pernah rekan-rekan lakukan, ya. Ini dibedakan menjadi post processing dan real time. Ya, ini kalau kita Indonesia kan sangat mudah ya untuk dipahami ya. Post processing berarti pemrosesan data raw data GPS itu dilakukan setelah pengukuran selesai. Ya, tapi kalau real time itu adalah proses koreksi posisi dari rover ke base itu dilakukan pada saat kita melakukan pengukuran ya real time. Jadi real time ini metode yang cukup cukup banyak digunakan ya, tidak hanya untuk pekerjaan survei tapi juga digunakan untuk navigasi dan point processing. Maaf, point positioning ya. Kalau post processing kita kenal dengan nama statik ya. Statik itu biasanya digunakan untuk jaring GPS, pengukuran kerangka kontrol peta, pengukuran BM itu dilakukan pengukuran statik ya. Bisa juga dengan menggunakan statik singkat ya. Statik singkat metodenya sama dengan metode statik ya, tapi dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Stop and go ya. Stop and go itu tiap rekaman GPS itu dilakukan secara kontinu, kemudian ada pseudo kinematik. Pseudo itu semu, kinematik bergerak ya. Jadi setiap rekaman itu dilakukan secara berkelanjutan dan kinematik ya. Ini metode-metode ini saya kira pernah teman-teman lakukan ya. Meskipun memang kurang lebih teman-teman banyak yang mencoba melakukan pengukurannya statik dan statik singkat. Statik ini kemarin di PBL juga pernah kita implementasikan untuk pengukuran jaring ya atau perapatan orde 2 di PIU dan statik singkat untuk pengukuran ICP. Nah, kemudian untuk yang navigasi dan point processing ada yang diferensial dan absolut ya. Untuk yang diferensial itu biasanya menggunakan RTK dan di GPS ya. Di GPS ini menggunakan berbasis data pseudorange, tapi kalau yang RTK dia menggunakan data fase. Kemudian untuk yang penentuan absolut dari klasifikasi penentuan posisi GPS untuk navigasi dan positioning itu bisa juga menggunakan real time PPP. Apa itu PPP? Nanti kita ulas lebih dalam. Oke, ini secara singkat perbedaan 3 metode yang paling sering digunakan yaitu yang pertama adalah absolute point positioning, mungkin di beberapa pekerjaan atau di istilah industri disebut sebagai standalone, bahwa setiap receiver yang dipasang pada pada sebuah titik di lapangan itu
merupakan salah satu receiver yang berdiri sendiri, di mana titik tersebut digunakan untuk merekam posisi. Kalau pengukuran absolut ini biasanya memiliki standar deviasi ketelitian yang kurang baik ya, ya paling bagus 3 meter. Ada juga yang relatif positioning, di mana posisi suatu titik itu posisinya relatif terhadap titik yang lain, yang umumnya titik yang lain ini dijadikan base, yang mana titik base ini memiliki koordinat fix. Sehingga keberadaan atau posisi titik yang dijadikan rover ini, itu posisinya bisa ditentukan berdasarkan perbedaan koordinat atau perbedaan X, Y, dan Z terhadap base-nya. Kemudian yang ketiga adalah Precise Point Positioning atau PPP. Ya, ini konsepnya sama seperti menggunakan metode standalone atau Absolute Point Positioning, akan tetapi untuk koreksinya, koreksi posisinya itu bisa mencapai ketelitian yang tinggi. Karena apa? Karena bisa dilakukan dengan menggunakan satelit GPS berbayar, ya, misalnya Navstar, ya. Biasanya di pekerjaan-pekerjaan offshore itu menggunakan satelit berbayar. Multi beam echo sounder yang kita gunakan itu juga dulunya pernah menggunakan metode precise point positioning untuk penentuan posisi ya. Ya meskipun sekarang masih belum bisa dihidupkan kembali ya. Atau juga bisa dilakukan pengolahan post processing. Ya, jadi PPP ini tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan satelit berbayar yang dilakukan pada saat pengukuran, namun juga dilakukan dengan perekaman standalone atau absolut, kemudian data yang direkam oleh receiver ini adalah data RINET. Ya, dari data RINET ini kemudian diolah menggunakan software Emulate. Nah, ini adalah perbandingan akurasi ketelitian. Jadi sekali lagi teman-teman ketika menentukan metode pengukuran atau pengapanan GNSS itu disesuaikan dengan akurasi dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Contohnya, misalnya teman-teman mengangkat topik TA untuk melakukan uji kesesuaian penutup lahan. Ya, berarti Anda nggak perlu melakukan pengukuran menggunakan GPS geodetik, Anda hanya perlu menggunakan GPS biasa gitu ya, karena tidak diperlukan ketelitian yang tinggi. Ya, ini ada sebuah ilustrasi yang mendatar itu sebagai sumbu X, ya, kemudian yang tegak ini adalah sumbu Y. Sumbu X ini adalah baseline, panjang baseline mulai dari 10 sampai 1000 kilometer. Kemudian kalau yang tegak ini adalah akurasi. Nah, coba apa pengertian akurasi. Minggu kemarin masih ingat nggak bedanya akurasi, ketelitian, kemudian ketidakpastian, ya jangan sampai salah lagi ya. Akurasi dan presisi berbeda ya. Akurasi adalah nilai ketepatan suatu nilai dengan nilai yang dianggap benar, tapi kalau presisi adalah nilai ketepatan dengan nilai-nilai yang berdekatan lainnya gitu ya. Jadi akurasi di sini mulai dari 1 cm sampai dengan 10 meter. Metode yang paling baik untuk akurasi ketelitian di sini adalah RTK, kemudian PPP menyusul di bawahnya dengan 10 cm, kemudian disusul di GNSS dan JNSS ya. JNSS itu bisa sampai 10 meter. Oke, berikut adalah faktor yang mempengaruhi ketelitian GPS. Yang pertama adalah terkait kuantitas dan kualitas data. Ya, ini dipengaruhi oleh tipe data yang digunakan dan kuantitasnya. Kemudian jenis dan kualitas receiver GPS dan level dari kesalahan dan bias. Kemudian kalau dari geometri satelit itu dari jumlah satelit, ya semakin banyak semakin bagus. Kemudian lokasi dan distribusi satelit, ya jadi lebih bagus kalau distribusinya itu menyebar. Kemudian semakin lama pengamatan maka ketepatan posisinya itu akan mempengaruhi ketelitian GPS. Kemudian metode penentuan posisi, ada metode absolute, differential positioning, kemudian PPP,
kemudian ada metode statik, rapid statik, pseudokinematik, stop and go dan kinematik, atau bisa juga dengan menggunakan metode one or multi monitor station, atau bisa juga yang paling paling sering digunakan saat ini adalah menggunakan episodik dan continuous, atau umumnya kita sebut sebagai COS ya, COS ya. Kalau di Batam ada satu buah stasiun COS yang selalu melakukan pengoreksian posisi base secara simultan berdasarkan ITRF ya, yang dijadikan sebagai datum referensi secara global. Kemudian faktor yang mempengaruhi penelitian GPS juga dipengaruhi oleh strategi pemrosesan data real time dan post processing ya. Jadi data yang diperoleh jauh lebih bagus dengan menggunakan post processing ya. Jadi teman-teman yang kemarin melakukan pengolahan data GCP dan ICP, teman-teman bisa melihat bahwa kalau nilai ICP-nya, nilai metadata ICP-nya itu lebih jelek daripada 1 cm, ya, berarti dia nilai hasil pengukuran pengolahan datanya nggak bagus atau hasil pengukurannya nggak tepat, ya, sehingga harus dilakukan pengukuran ulang. Kalau real time itu tergantung dengan yang di poin mana, bentar, ya, poin satu kuantitas dan kualitas data ya, tergantung spek dari receiver juga mempengaruhi. Jadi ada RTK yang mampu melakukan pengukuran sampai ketelitian 1 cm, ada juga yang sampai ketelitian 5 cm. Itu juga dengan catatan adalah data fix yang terbaik ya. Kemudian strategi eliminasi dan pengoreksian kesalahan dan bias ya, ini juga disesuaikan dengan bagaimana Anda menggunakan pengolahan datanya, eh, menggunakan software apapun, misalnya menggunakan Magnet Tools, kalau menggunakan produk Topcon, kemudian GeoGenius. GeoGenius itu dulu paling sering saya menggunakan GeoGenius untuk pengolahan jaring ya, itu bisa menggunakan data RINEC dari apapun itu perangkatnya. Kemudian ada juga yang menggunakan Gamit ya, salah satu software pemetaan untuk pengolahan jaring GPS. Kemudian metode estimasi yang digunakan pemrosesan baseline dan perataan jaringan ini juga sesuai pada saat Anda melakukan pengolahan GPS ya. Pertama kan kita melakukan eliminasi dan menghilangkan data yang jelek ya. Kemudian Anda melakukan pengolahan baseline, kemudian pengolahan jaringan. Ini khusus untuk pengolahan jaring GPS. Kemudian yang terakhir adalah kontrol kualitas. Masih 10 menit lagi untuk menyelesaikan materi Surheadland ya. Oh, oke. Mungkin akan saya percepat lagi ya, karena memang materinya cukup banyak ya. Kita baru setengahnya. Oke, untuk kesalahan dan bias GPS ya, ini beberapa contoh ya. Untuk mendapatkan posisi teliti, maka efek semua kesalahan dan bias GPS harus dihilangkan atau direduksi ke level minimal. Nah, ini ada beberapa kesalahan dan bias pada GPS. Nah, ini merefresh kembali ya. Yang pertama adalah kesalahan orbit atau ephemeris, kesalahan yang diakibatkan karena satelit itu tidak mengorbit pada jalurnya. Kemudian kesalahan jam satelit, jam yang ditunjukkan jam satelit ini terjadi pergeseran waktu ya, sehingga waktu yang diterima receiver terhadap satelit ini akan menjadi berbeda. Setiap epoch, setiap 1 detik itu akan mempengaruhi dari posisi koordinat yang berbeda pada setiap rekaman. Kemudian ambiguitas fase atau cycle clip ya, di mana receiver itu tidak bisa menentukan berapa jumlah gelombang yang diberikan oleh eh, tidak bisa menentukan secara pasti berapa fase gelombang yang diberikan oleh satelit. Kemudian ini seperti yang pernah saya jelaskan pada perambatan gelombang pada suatu media. Jadi ada efek-efek bias ya, karena melewati beberapa lapisan atmosfer, berarti ada bias ionosfer dan bias troposfer. Ya, ini adalah
beberapa kesalahan pada media perambatan sinyal satelit GPS. Selain itu, ada kemungkinan bahwa gelombang yang dipancarkan oleh satelit itu diterima oleh receiver GPS pada jalur yang berbeda, ya, yang dinamakan dengan multipath. Multi itu banyak, path itu adalah jalur, ya, sehingga yang seharusnya direct ke receiver, namun karena ada objek-objek yang dapat memantulkan sinyal lebih kuat, seperti gedung bertingkat dengan kaca yang dominan, kemudian perairan yang apa namanya memiliki reflektan tinggi, maka gelombangnya akan memiliki potensi melewati jalur yang tidak disesuaikan atau multiple. Begitu juga, selain dipengaruhi kesalahan dan biasnya dari eh, satelitnya, kemudian media perampatannya, receivernya itu juga memiliki potensi kesalahan. Beberapa di antaranya adalah kesalahan jam receiver, ya sama satelit, hal ini juga receiver ya akan mempengaruhi posisi satelit, perekaman posisi satelit pada setiap waktu perekaman data, ya. Kemudian variasi pusat fase antena dan imaging. Kesalahan dan bias GPS harus diperhitungkan secara benar dan baik karena akan mempengaruhi ketelitian informasi yang diperoleh, meliputi posisi, kecepatan, percepatan waktu, dan lain-lainnya, dan proses penentuan ambiguitas fase dari sinyal GPS, ya. Jadi ingat bahwa receiver itu tidak bisa menentukan secara pasti berapa gelombang yang diterima oleh receiver dari satelit GPS, sehingga perlu ditentukan penentuan ambiguitas fase dari sinyal GPS, ya. Struktur dan tingkat kecanggihan dan perangkat lunak pemroses data GPS akan dipengaruhi oleh mekanisme yang digunakan dalam menangani kesalahan dan bias. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi kesalahan dan bias GPS, yaitu terapan mekanisme diferensi antar data. Kemudian yang kedua, estimasi parameter dari kesalahan dan bias dalam proses hitung perataan. Kemudian yang ketiga adalah hitung besarnya kesalahan atau bias berdasarkan data ukuran langsung. Kemudian yang keempat adalah hitung besarnya kesalahan atau bias berdasarkan model. Yang kelima, gunakan strategi pengamatan yang tepat. Dan yang keenam adalah gunakan strategi pengolahan data yang tepat. Ya. Jadi dengan beberapa strategi ini, kita dapat meminimalisir kesalahan dan bias yang mungkin ditimbulkan oleh GPS. Nah, ini adalah beberapa metode GPS yang digunakan pada survei hidrografi. Ada diferensial GPS atau yang kita kenal sebagai DGPS, kemudian GPS RTK atau Real Time Kinematic, dan PPP atau Precise Point Positioning, ya. Ya, kita akan bahas secara singkat masing-masing metode, ya. Yang pertama adalah diferensial GPS atau DGPS. DGPS merupakan penentuan posisi suatu titik relatif terhadap titik lain yang telah diketahui koordinatnya dalam sistem koordinat WGS 84. Pengukuran dilakukan secara bersamaan pada dua titik dalam selang waktu tertentu. Oke, selanjutnya dari data hasil pengukuran, ya, diproses atau dihitung akan didapat perbedaan koordinat kartesian tiga dimensi, delta X, delta Y, dan delta Z, atau disebut juga dengan baseline antar titik yang diukur, ya. Jadi dengan adanya baseline, kita bisa menentukan posisi atau koordinat rover yang posisinya relatif terhadap base, ya. Jadi umumnya pengukuran di GPS ini sering menggunakan metode static GPS. Kemudian kalau real time kinematik, ya, real time kinematik ini juga merupakan salah satu metode diferensial. Bedanya adalah koreksi posisi dari sinyal yang diterima oleh GPS pada rover itu dikoreksikan dengan posisi fix dari base, di mana koreksi ini ditransmisikan pada beberapa moda jaringan, bisa dengan menggunakan radio UHF atau bisa dengan menggunakan N-trip, ya, atau menggunakan jaringan internet. Ya, ini contoh yang
sering digunakan ya, real time kinematik pada kegiatan pemetaan batimetri ya. Base GPS dipasang pada sebuah BM yang diletakkan di darat, kemudian rover ditentukan eh, pada alat pemaruman, alat perum ya, sehingga setiap titik perum yang dilakukan pemeruman itu kemudian juga dilakukan pengukuran koordinat atau posisi dengan metode real time. Metode ini akan menghasilkan ketelitian yang cukup baik ya, di kisaran 1 sampai 5 cm ya, dengan waktu yang relatif singkat ya. Namun kalau kita menggunakan metode real time kinematik GPS yang disinkronkan dengan pengolahan data pemaruman itu juga memerlukan pengolahan yang eh, lebih ya. Namun pada pada prakteknya teman-teman, pada apa praktek yang di Piayo ya, praktek lapangan di Piayo, teman-teman itu mengimplementasikan yang namanya pengukuran absolut ya. Jadi apa namanya GPS map atau vice finder yang rekan-rekan gunakan itu penentuan posisinya itu adalah relatif. Nah, jadi posisinya itu adalah absolut ya, karena viewfinder atau GPS map, sorry tadi penentuan posisi pada GPS map itu adalah absolut ya. Jadi teman-teman koordinatnya langsung dapat di dalam GPS beserta dengan kedalamannya. Nah, langsung kita dapatkan XY dan kedalaman. Ya, sebenarnya GPS ini juga kurang baik sebenarnya digunakan untuk pengukuran batimetri ya, tapi karena memang pekerjaan survei batimetri yang kita implementasikan kemarin itu tidak menyertakan TOR atau spesifikasi pekerjaan tertentu ya, saya kira tidak menjadi masalah. Untuk penggunaan GPS map ini sudah banyak digunakan oleh nelayan ya, digunakan untuk menavigasi kapal nelayan, kemudian bisa digunakan untuk melihat potensi ikan yang ada di bawah perairan ya, makanya disebut sebagai fish finder ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kesempatan, punya peluang lagi untuk ada pekerjaan hidrografi, survei batimetri, contohnya yang teman-teman yang kemarin sempat bergabung dengan Pusidro, sebenarnya ini adalah salah satu peluang yang sangat manis ya, di mana teman-teman itu benar-benar akan mengimplementasikan alat ukur yang memang memiliki ketelitian tinggi untuk pengukuran survei batimetri. Nah, tahun ini kami sedang mengusahakan supaya kita dapat mengadakan alat batimetri ya, meskipun single beam echo sounder ya, nilainya lebih murah, terjangkau, tapi untuk maintenance-nya relatif lebih mudah, kemudian operasionalnya juga lebih mudah juga. Nah, ini contoh apa namanya ilustrasi real time kinematic GPS yang lain ya, yang biasanya digunakan untuk pengukuran batimetri. Kemudian ada yang istilahnya PPP ya, Precise Positioning, di mana metode PPP pertama kali diintroduksi tahun 97 ya, jadi sudah cukup lama. Meskipun implementasinya baru kita terima akhir-akhir ini ya, mungkin eh, di di atas tahun 2010 ya. Metode PPP menggunakan bantuan informasi terkait ERP atau Earth Rotation Parameters, orbit satelit, dan jam satelit berketelitian tinggi yang ditentukan oleh jaringan global pemantau GNSS. Contohnya adalah IGS. Bersamaan pengamatan untuk penentuan posisi menggunakan data kombinasi linear di bus ionosfer dari fase dan pseudo-range dari beberapa frekuensi, contohnya L1, L2, dan LS untuk kasus GPS. Ketelitian koordinat absolut dari PPP levelnya bisa mencapai sentimeter dengan presisi levelnya milimeter. Nah, ingat ya, perbedaan dari ketelitian dan presisi ya. Ketelitian dan presisi. Bukan lagi materi SPK dasar minggu kemarin ya, ketelitian apa, presisi apa itu ya. Jadi kalau untuk PPP ini
ketelitiannya sampai senti, tapi presisinya itu milimeter. Berarti apa? Berarti alat yang digunakan atau PPP ini, maaf, metode yang digunakan yaitu PPP ini mampu mendapatkan data yang konsisten karena nilai presisinya lebih tinggi daripada nilai akurasinya. Parameter yang diestimasi oleh metode PPP adalah koordinat absolute receiver ya, kemudian ambiguitas fase awal untuk setiap satelit ya, ya ini memecahkan masalah receiver itu tidak mampu memprediksi berapa jumlah gelombang dalam setiap kali pengamatan berbasis fase. Kemudian kesalahan jam receiver juga bisa dieliminasi dan bias troposfer dalam bentuk tropospheric zenith path delays atau ZTD itu bisa diprediksi. Metode GPS PPP menentukan posisi tanpa memerlukan reference station. Jadi secara praktiknya itu menggunakan metode satu buah receiver yang dia sifatnya standalone. Jadi hanya menggunakan receiver GPS tunggal disertai dengan orbit satelit yang presisi serta koreksi jam satelit sehingga dihasilkan posisi dengan ketelitian desimeter hingga beberapa sentimeter. Ya, makanya metode ini paling sering digunakan sebagai metode yang dipasang di offshore karena ketika kita menggunakan metode RTK yang menghasilkan posisi yang sepertinya lebih bagus, itu akan terkendala jaringan untuk mentransmisikan koreksi ke base ya kalau RTK ya. Karena kalau UHF ya maksimal 1,5 kilo. Kalau menggunakan radio eksternal ya maksimal 10 kilo lah. Kemudian sinyal entrip juga belum tentu di offshore itu bisa menerima sinyal provider tertentu. Sehingga ketika kita menggunakan RTK apapun bentuknya, UHF, entrip, atau bahkan entrip course, itu akan mengalami kendala. Kecuali teman-teman melakukan pengukurannya tidak jauh dari darat atau tidak jauh dari stasiun course, penentuan ini penentuan RTK itu bisa diimplementasikan. Metode PPP menggunakan hasil koreksi State Space Representation atau SSR seperti orbit satelit, jam atau clocks, dan sinyal bias ulang presisi yang diperoleh baik dari komersial atau umum, seperti IGS yang dikirim ke pengguna melalui satelit atau internet. Jadi umumnya ini bersifat komersial ya, karena kita menggunakan satelit berbayar. Nah, ini contoh distribusi IGS yang bisa kita lihat dari titik-titik yang disimbolkan dengan warna hitam, di mana jaringan global pemantau GNSS yang umum digunakan untuk kepentingan PPP adalah jaringan global IGS. Ya, teman-teman bisa mengakses, contohnya di laman igs.org, jaring network, ya, di mana jaringan IGS saat ini terdiri dari 507 stasiun pemantau GNSS yang tersebar di seluruh dunia. Produk UPS yang umum digunakan untuk keperluan PPP adalah ERPS atau Earth Rotation Parameter, kemudian orbit satelit dan jam satelit dari kombinasi UPS solusi final atau rapid. Jadi pada prinsipnya Precise Point Positioning atau PPP ini itu untuk data fase dan positioning dua frekuensi dalam waktu yang relatif sama itu menggunakan perangkat lunak. Jadi satelit yang digunakan itu solusi presisi dari orbit satelit dan satelit yang dikeluarkan oleh IGS atau International GNSS Services, sehingga receiver GPS tipe geodetik yang dipasang di eh, kapal atau perangkat yang lainnya itu parameter hasil estimasinya mendapatkan koordinat absolut yang fix, kemudian ambiguitas fase yang setiap satelit itu bisa ditentukan, kesalahan jam receiver dapat diperbaiki dan bias troposmer bisa diprediksi ya dengan menggunakan zenith time delay ya, zenith time delay. Pada metode PPP, pengguna dapat menghitung koordinatnya sendiri, seandainya memiliki software GNSS yang sesuai. Contohnya yang tadi saya sampaikan, salah satu contohnya menggunakan Emilit. Mungkin teman-teman yang sudah sering menggunakan metode ini, ada referensi software yang lain, nanti mungkin bisa kita buka diskusi. Kompetensi untuk pemeriksaan PPP, serta juga akses informasi terkait informasi ERP, orbit satelit yang satelit teliti dari jaringan pemantau global seperti itu.
Software GNSS untuk PPP juga memperhitungkan berbagai bias dan kesalahan yang biasanya tidak diperhitungkan oleh software komersial, seperti efek relativitas, variasi pusat fase, pasang surut bumi dan atmosfer, bias ionosfer, orde tinggi, dan lain-lainnya. Pengguna juga dapat menggunakan pelayanan pengolahan data PPP berbasiskan internet atau online yang disediakan oleh berbagai lembaga atau institusi dunia dan umumnya gratis. Nah, misalnya ini contoh beberapa di antaranya adalah APPS, providernya adalah Jet Propulsion Laboratory by NASA, kemudian CSRS, PPP, providernya adalah Natural Resources Canada, kemudian GAPS dari Universitas of New Brunswick, Kanada, Magic GNSS, providernya GMV, dan Trimble RTX, providernya adalah Trimble. Oke, jadi ini ilustrasi yang sering diimplementasikan pada penentuan posisi dengan metode precision point positioning. Ya, ini adalah satelit komunikasi dan ini satelit GPS ya. Satelit GPS digunakan untuk menentukan posisi titik ya. Jadi yang tadi kita bisa digunakan untuk GPS station, kemudian GPS bus yang diletakkan di laut, kemudian eh, diletakkan di Telescope juga untuk sekaligus mengoreksi datumnya. Kemudian communication satellite itu digunakan sebagai media komunikasi ya. Ya, misalnya kita menggunakan GPS altimetry, digunakan untuk pemetaan dasar laut ya. Kemudian di, satelit komunikasi itu memiliki fungsi yang berbeda dengan satelit GPS ya. Kalau satelit GPS itu fungsinya lebih ke bagaimana kita menentukan posisi titik di atas permukaan bumi yang letaknya relatif terhadap sistem GNSS. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi lengkap contoh penggunaan GPS untuk kegiatan monitoring ya, monitoring kebencanaan misalnya. Misalnya ada potensi pergeseran lempeng yang mengakibatkan timbulnya gempa bumi atau tsunami ya. Jadi ini juga sering diimplementasikan di negara-negara yang memiliki potensi bencana yang tinggi ya, seperti Jepang gitu ya, gunakan sistem monitoring seperti ini. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin kita diskusikan rekan-rekan untuk metode penentuan posisi berbasis GPS ya. Jadi saya kira teman-teman sudah banyak memahami tentang konsep dasar GPS atau GNSS ya, dan ini saya hanya mereview kembali dan menjabarkan lagi materi yang berkaitan dengan mata kuliah survei hidrografi lanjut yang juga berkaitan langsung dengan implementasi PPL di lapangan, di mana teman-teman kemarin melakukan pemeruman, di mana setiap titik perum itu memiliki keterangan atau informasi posisi X, Y, dan Z. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada untuk sesi pertama, saya akhiri sampai di sini, rekan-rekan.